Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Nugroho dengan NIM 48 2024 014. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal tugas kinesiologi. Soal nomor 1, perbedaan pola pertumbuhan neural dan somatik. Kemudian dan strategi pengajaran keterampilan dasar pada siswa SD. Perbedaan pola pertumbuhan yang pertama, sistem neural mengalami pertumbuhan tercepat di awal kehidupan, mencapai sekitar 90-96%. Dari ukuran dewasa pada usia 6-10 tahun, ini merupakan usia SD. Sistem somatik, muskuloskeletal, otot tulang. Mengikuti pola sigmoid, pertumbuhan relatif cukup lambat pada masa kanak-kanak dan akan mengalami lonjakan eksplosif pada masa pubertas. Kemudian strategi pengajaran dan argumentasi fisiologis usia sekolah dasar bertepatan dengan periode kritis neuroplasmatis sitas dan maturasi sistem neural. Oleh karena itu, strategi pengajaran harus memanfaatkan perkembangan saraf dengan 1. Memaksimalkan latihan koordinasi dengan fokus pada pengembangan koordinasi, keseimbangan, kontrol motorik halus dan kasar melalui aktivitas yang bervariasi dan menyenangkan. 2. Membangun fondasi teknik dasar. Prioritas diberikan pada pembelajaran keterampilan motorik dasar, misalnya melempar, menangkap, berlari, melompat, daripada latihan fisik yang intensif. Nomor 3. Menghindari latihan kekuatan berlebih. Latihan kekuatan intensif tidak optimal karena sistem somatik belum matang dan kapasitas untuk hipertrofi otot masih rendah. Latihan harus. Nomor 2. Jika seorang pelatih memberikan latihan kekuatan intensif pada anak berusia 7-8 tahun, aspek apa dari kurva Scammon yang dapat menjelaskan potensi risiko atau ketidakefektifan latihan tersebut? Jelaskan argumen Anda. Aspek kurva Scammon-nya yaitu sistem somatik, muskuloskeletal, dan sistem reproduktif. Pada usia 7-8 tahun, sistem somatik berada di dalam fase pertumbuhan relatif lambat. Lonjakan pertumbuhan otot dan tulang, hipertrofi otot dan remodeling tulang hanya terjadi setelah lonjakan hormon pertumbuhan dan hormon seks. Menjelang pubertas, sistem reproduksi terjadi dimulai dari anak mengalami pubertas usia 12 tahun. Yang satu yaitu memberikan beban berlebih overtraining pada sistem somatik yang belum matang dapat merusak proses pertumbuhan alami atau meningkatkan risiko cedera pada jaringan ikat dan lempeng pertumbuhan fisis tulang. 2. Yaitu ketidakefektifan fisiologis. Anak usia 7-8 tahun belum memiliki lonjakan hormonal yang diperlukan untuk merespon latihan kekuatan intensif dengan pembentukan otot yang optimal. Latihan akan tidak efektif dalam membangun kekuatan maksimal. Nomor 3. Pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik yang signifikan. Bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi risiko cedera olahraga dan bagaimana seorang guru olahraga harus menyesuaikan pendekatan latihannya. Kondisi kurva somatik di masa remaja ditandai dengan lonjakan pertumbuhan somatik yang signifikan akibat lonjakan hormon pubertas, testosteron atau estrogen, memicu hipertrofi otot dan remodeling tulang.
Pengaruh pada risiko cedera. Pertumbuhan tulang yang cepat sering mendahului perkembangan penuh otot dan tendon, menyebabkan ketidakseimbangan panjang ketegangan di sekitar sendi. Hal ini dapat mempengaruhi postur tubuh, koordinasi, dan meningkatkan risiko cedera, terutama pada sendi besar dan lempengan pertumbuhan. Penyesuaian pendekatan latihan yang harus dilakukan guru olahraga harus: 1. Memasukkan latihan kekuatan, daya tahan, dan kecepatan secara bertahap, progresif untuk menyelaraskan perkembangan kapasitas fisik dengan pertumbuhan struktural. 2. Menekan pada kualitas gerakan dan teknik yang tepat untuk mencegah risiko cedera akibat koordinasi yang berubah. Nomor 3. Memahami perubahan hormon dan menyesuaikan program untuk optimasi performa dan pencegahan overtraining. Selanjutnya nomor 4, implikasi fisiologi kurva limfoid terhadap desain aktivitas fisik, terutama bagi anak yang mudah mengalami infeksi saluran napas. Overshoot kurva limfoid. Sistem limfoid atau sistem imun tumbuh sangat cepat, mencapai puncak sekitar 200% dari ukuran dewasa pada usia 10-14 tahun dan kemudian mengalami involusi saat pubertas. Implikasi fisiologis dan desain aktivitas. Fase overshoot ini menunjukkan bahwa sistem imun anak sangat aktif untuk membentuk memori imunologis, namun juga rentan terhadap kelelahan dan infeksi bila diberi latihan fisik berlebihan. 1. Guru harus berhati-hati agar intensitas latihan tidak menurunkan fungsi imun. 2. Protokol latihan harus menghindari overstimulasi imun dengan kombinasi intensitas dan durasi yang sesuai, khususnya bagi anak yang rentan infeksi saluran pernapasan. Aktivitas fisik tidak boleh menyebabkan kelelahan ekstrim yang dapat menekankan respon imun tubuh. Kemudian nomor 5, bagaimana pemahaman tentang maturasi sistem genital dan perubahan hormonal remaja dapat membantu guru olahraga mengelola motivasi, perilaku, dan fluktuasi performa fisik siswa. Maturasi sistem genital. Pertumbuhan minimal di masa anak-anak dan percepatan tajam selama pubertas akibat aktivasi sumbu hormonal. Perubahan hormon ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan organ reproduksi, tetapi juga menyebabkan fluktuasi metabolik, distribusi lemak tubuh, dan aspek psikososial. Guru olahraga harus memahami bahwa 1. Performa fluktuasi hormon dan perubahan fisik menyebabkan fluktuasi performa dan adaptasi latihan yang memerlukan pendekatan latihan personalisasi. 2. Kebutuhan psikososial sensitif. Perubahan ini mempengaruhi motivasi, perilaku, dan kepercayaan diri siswa. Guru harus menggunakan pendekatan pedagogis dan psikososial yang lebih sensitif untuk menjaga engagement, kepatuhan, dari kesejahteraan emosional siswa remaja. Nomor 6, jelaskan bagaimana kurva Scammon dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dalam membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa. Kurva Scammon ini dapat memetakan pola dan titik maturasi standar untuk setiap sistem. Ini berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk memahami variasi pertumbuhan. Kemudian membantu pembedaan
penilaian berbasis fisiologis, guru dapat menilai apakah perkembangan siswa berada dalam batas fisiologis yang diharapkan untuk usia dan sistem tubuh tertentu. Contohnya yaitu jika anak usia 8 tahun memiliki keterampilan koordinasi yang sangat baik, ini normal sesuai maturasi neural. Namun, jika seorang remaja yang seharusnya mengalami lonjakan somatik tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan memiliki perkembangan yang jauh di bawah pola sigmoid, ini dapat menjadi indikasi gangguan perkembangan yang membutuhkan evaluasi klinis. 3. Kurva ini membantu guru menghindari bias dengan tidak menyamakan laju pertumbuhan yang berbeda dengan perkembangan yang lambat atau abnormal. Selanjutnya nomor 7, jika kurva neural menunjukkan maturasi yang relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang hingga remaja? Jelaskan berdasarkan konsep kontrol motorik dan adaptasi saraf. Maturasi kurva neural, sistem neural matang relatif awal 6-10 tahun. Penjelasan berdasarkan kontrol motorik dan adaptasi saraf. Meskipun perangkat keras saraf otak sudah matang, kontrol motorik adalah proses pembelajaran keterampilan yang kompleks. 1. Neuroplastisitas lanjutan. Keterampilan motorik kompleks memerlukan adaptasi saraf, penguatan atau pruning sinaptik yang berkelanjutan dan berbasis pengalaman yang berlanjut hingga remaja. 2. Latihan jangka panjang dibutuhkan agar keterampilan dapat diadaptasi terhadap perubahan ukuran dan dimensi tubuh yang cepat selama lonjakan somatik remaja. Nomor 8. Bagaimana Anda akan merancang program pembelajaran motorik untuk siswa sekolah dasar jika mempertimbangkan bahwa sistem somatik belum berkembang optimal? Jelaskan keputusan Anda secara fisiologis. Fase perkembangan, siswa SD berada pada puncak maturasi sistem neural dan sistem somatik yang lambat. Keputusan program dan justifikasi fisiologis. Program harus memaksimalkan pengembangan sistem neural sambil meminimalkan stres biologis pada sistem somatik yang belum matang. 1. Prioritaskan latihan koordinasi, ketangkasan, dan keseimbangan untuk memanfaatkan periode kritis neuroplastisitas maturasi neural. 2. Latihan kekuatan ringan atau fungsional. Hindari latihan kekuatan intensif dengan beban berat. 3. Keputusan ini selaras dengan kurva Scammon di mana fondasi teknik saraf lebih mudah dibentuk pada usia ini, sementara kapasitas fisik otot atau tulang belum berkembang optimal. Selanjutnya, nomor 9. Kurva Scammon menunjukkan bahwa puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi bersamaan. Bagaimana pemahaman ini dapat membantu Anda menghindari bias dalam menilai kemampuan siswa? Prinsip Scammon, puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi bersamaan. Asinkronisitas pertumbuhan. Memahami bahwa puncak perkembangan kekuatan koordinasi tidak serentak, ini membantu guru menghindari bias seperti tidak mengharapkan kekuatan maksimal dari siswa prapubertas somatik lambat atau membandingkan siswa dengan perbedaan usia biologis maturity offset yang signifikan pada usia kronologis yang sama.
Kemudian yang terakhir, 10, bayangkan Anda harus menyusun kurikulum semester untuk kelas olahraga SMP. Pilihan latihan apa yang Anda prioritaskan dan bagaimana kurva Skaman memandu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikososial siswa. Fase perkembangan siswa SMP yaitu puncak maturasi somatik, lonjakan pertumbuhan dan genital, perubahan hormonal, sistem neural sudah matang, dan limfoid mulai involusi. Prioritas latihan, latihan kekuatan, daya tahan, progresif memanfaatkan lonjakan somatik. Panduan pada kurva Skaman memastikan latihan bersifat bertahap somatik untuk mencegah terjadinya risiko dan mengintegrasikan pendekatan psikososial yang sensitif terhadap fluktuasi hormonal genital. Memanfaatkan fondasi saraf yang matang untuk mengadaptasi keterampilan yang sudah dipelajari fase SD. Selain itu, perhatikan manajemen beban untuk menghindari kelelahan berlebih dan tidak menimbulkan stres berlebihan mengganggu fungsi imun yang rentan, limfoid. Sekian dari saya, terima kasih.